Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Ya, sebelumnya gue mau ngucapin maaf karena gue ketinggalan beberapa match Liga Champions, bahkan Liga Eropa. Ya, Liga Eropa nggak terlalu penting lah ya, Liga Champions nih. Kayaknya mulai minggu depan gue bakal upload Liga Champion, karena minggu-minggu ini gue beneran lagi banyak kerjaan, syuting, web series, stand up, siaran, pokoknya sampai nggak ada waktu buat upload YouTube. Semuanya full, lagi bener-bener sibuk banget. Jadi terima kasih yang masih stay, subscribe, komen, dan like video-video gua. Dan ya, gua hari ini mau mengulas pertandingan Barcelona lawan Madrid. Ya, main di Alfredo Di Stefano yang kata Jurgen Klopp, lapangannya agak geradakan, lapangannya agak susah ya. Tapi gimana juga pertandingan El Clasico ya, menurut gua El Clasico masih menjadi pertandingan yang terbaik dari semua pertandingan sepak bola. El Clasico dari mulai tensi permainan di luar lapangan, konflik Madrid-Barcelona, bintang-bintang, sampai saat ini masih El Clasico yang terbaik. Ya, jadi Barcelona kalah ya, sabar ya buat Cules. Barcelona kalah 2-1 di kandang Madrid. Sebelum kita komentarin pertandingan, kita komentarin dulu secara teknis ya, yang dimana rame jadi perbincangan, banyak yang harus diwajarkan ya, dimana kayak misalkan sekarang ya, di era sekarang ini banyak keputusan-keputusan wasit yang gue rasa kontroversial, yang bisa merugikan tim-tim gitu. Kayak misalkan banyak kayak fans Arsenal yang nyalahin wasit, banyak yang fans ya banyak lah fans-fans yang nyalahin wasit kayak gitu-gitu. Tapi biar gimana pun, menurut gua wasit itu salah satu faktor yang membuat pertandingan tampak menarik. Katanya ya, Ronald Koeman itu protes sama wasit ketika Martin Lord Braithwaite ya, Braithwaite ditarik sama Mendy, dan kayaknya ya, lu juga ngelihat sih, si tangan Mendy narik Braithwaite terjatuh di situ pada protes minta penalti. Bahkan VAR pun tidak dilihat gitu kan. Padahal keputusan terakhir itu di wasit. Ya, kenapa nggak ngelihat VAR dulu? Ya, makan waktu 2 menit, yang dimana waktu itu wasitnya juga ada, dia memperbaiki perangkat selama 2 menit. Dia masih fine-fine aja. Lihat VAR aja sedikit dia nggak mau. Wah, itu gue nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Walaupun padahal kan keputusan terakhir ada di wasit. Tapi dia kenapa nggak mau ngeliat VAR dulu? Setelah lihat VAR nggak jadi penalti nggak apa-apa, yang penting dilihat dulu gitu kan. Keputusan terakhir tetap di wasit. Hakim garis atau karena hujan atau apa, kenapa bisa nggak ngelihat gitu-gitu kan. Tapi itu tetap gue wajarin, karena ya kita terjadi itu selang-seling lah. Kadang itu terjadi pada Barcelona, kadang itu terjadi pada Madrid. Tapi kali ini memang kayak Dembele dijatuhin Mendy gitu kan. Clement Longley diinjak sama Casemiro di kotak penalti, tapi Casemiro yang jatuh malah pelanggaran buat Madrid kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah yang bikin bola menjadi seru. Maksud gua, biarin aja kalau ada orang yang mau nyalahin wasit gitu kan, lu terima-terima aja. Sama biarin juga orang yang, kalau misalkan ada orang yang udah nyalahin wasit, kita diserang dengan lu nyalain wasit, ya biarin dia nyerang kita nyerang wasit kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membuat sepak bola itu, seninya sepak bola yang jadi seru menurut gua gitu kan. Bahkan Ronald Koeman, Gerard Pique dikasih kartu kuning itu, wah gokil sih ya, keputusan-keputusan wasit. Dan baru kita komentarin pertandingan. Skor 2-1 untuk Real Madrid. Ada gol pertama, kalau nggak salah gue lupa nih, di menit 13 ya, backheel Benzema ya. Itu gol, menurut gue gol yang bagus ya. Benzema ini emang gokil dia kalau di El Clasico, bagus banget. Karena itu keterlambatan juga dari Araujo yang gagal ya. Gagal ngelihat si Benzema lari ke depan, akhirnya di backheel. Dan gol kedua Toni Kroos yang katanya kemarin lagi bagus banget lawan Liverpool, tapi setelah melakukan free kick yang mengenai Serginho Dest, akhirnya bolanya rebound mental, susah dijangkau sama Ter Stegen. Itu setelah itu udah nggak kelihatan lagi menurut gue Kroos ya. Jadi Madrid menang di babak, untuk skor Madrid menang. Jadi menurut gue Madrid lebih efektif, Barcelona agresif. Madrid lebih efektif. Kalau kita ya secara keseluruhan, Madrid memang menang dari skor. Tapi kalau lu mau menelaah pertandingan, Madrid itu menurut gue menang di babak pertama. Ini udah di luar skor ya, kita bahas. Madrid menang di babak pertama. Barcelona sempat kaget. Barcelona sempat ya belum klop lagi, ketinggalan.
Tapi lu lihat dong pertandingan setelah ada skor 2-0 apa yang terjadi? Udah semua area Barcelona semua yang megang. Semua megang Barcelona. Tapi kembali lagi penyakit Barcelona ya. Kayak misalkan udah diparkir. Kemarin ada yang bilang, "Bang, apa bedanya mang parkir bus sama transisi ketika musuh dapat bola kita pindah ke belakang?" Lah, Benzema sampai jadi back menurut lu nggak parkir bus? Benzema, itu follower gue di Twitter tuh. Benzema, siapa ya? Semuanya di situ. Vinicius taruh di depan dia buat bola daerah. Benzema sampai jadi back, emang lu nggak parkir bus? Tapi yang gue salut dari Madrid sama Zidane ini, Zidane orang yang ngerti gimana caranya menciptakan gol atau memenangkan pertandingan tanpa menguasain bola. Dia pakai 4-1-4-1 ya, yang dimana Casemiro di sini, yang dimana kalau bola udah ngalir ke tengah, bola dipegang Barcelona, semua langsung turun, langsung nutup, jadi 5 di sini, langsung di sini. Benzema pun sampai sini, lihat bola. Karena kalau diginin apa yang terjadi? Udah, Barcelona udah nggak bisa ngapa-ngapain untuk saat ini loh. Karena dulu dia punya Xavi, Iniesta, Maestro yang bisa ngotak-ngatik, megang bolanya kuat, ngasih umpan tiba-tiba ajaib ke depan. Atau dia pernah punya Eto'o, punya Thierry Henry yang masih bagus bola-bola atas buat sundulan. Sekarang udah nggak dipunyain Barcelona. Dari Barcelona, gue sempat khawatir Lionel Messi aja yang paling jago di Barcelona, itu bolanya udah kerebut mulu. Siapa lagi yang bisa selain Messi? Dulu Messi masih bisa berfungsi cuma menciptakan gol. Dia nunggu bola umpan dari Xavi, Iniesta, dia ciptakan gol. Tapi sekarang Messi semua, yang kreat Messi, yang ngoper Messi, yang asis Messi, itu udah, ya maksud gue butuh transisi lagi, entah 2 tahun atau 3 tahun setelah Messi pensiun. Apa yang terjadi dengan Barcelona? Ini yang dilakukan semua tim yang melawan Barcelona. Nggak usah Real Madrid. Kalau lu ingat pertandingan Barcelona Cadiz, semuanya kayak begini. Bahkan Cadiz masih berani main 4-4-2. 4-4-2, dimana di sini di depan gini, cuma begini ya. Madrid pakai 4-1-4-1 itu menurut gua, walaupun ya gimana ya, tapi itu sebuah kejelian dari Zidane menurut gua. Ya udah, apa yang terjadi kalau udah diginiin? Barcelona nggak bisa tembus. Dapat bola, Vinicius lari dari sini kenceng, diumpan sini, selesai. Kalau Vinicius finishingnya bagus, tapi kan Vinicius SSB ya, makanya gue ketawa banget ketika si Vinicius bisa golin 2 ke Liverpool. Itu tolol banget Liverpool asli, ya kan? Secara line up kita memang sangat mendapatkan kerugian karena kita tidak bisa memainkan pemain kunci kita, Philippe Coutinho, yang sedang menikmati fasilitas kesehatan dari gaji dan dari fasilitas Barcelona. Tapi yang babak pertama itu menurut gue harus diganti Pedri. Pedri main, gue sampai nge-tweet, nih Pedri udah kayak anjing di sini masih belum diganti-ganti. Padahal terbukti ketika Ilaix masuk, semua main dikontrol Ilaix masih punya fisik yang bagus, masih bisa berani tabrakan, masih punya shoot power yang kuat, terbukti dia sekali mistar gawang. Karena kalau Pedri udah kayak gitu, udah, maksud gue kalau misalkan dia udah dapat bola, kehilangan bola, Pedri udah nggak mau ngejar, kayak semangatnya udah bukan Pedri yang biasanya kita lihat. Itu berarti dia berada di level terbawah dalam permainan, dia harus diganti. Cuma yang sangat gue sayangkan dari Ronald Koeman, dia lama menarik Pedri. Padahal bisa jadi kemungkinan ada perubahan yang terjadi ketika Ilaix masuk. Dembele nggak bisa berfungsi seperti biasa. Kenapa? Karena ya Dembele bukan tipikal pemain yang memegang bola, bukan kayak gitu. Akhirnya apa? Barcelona babak kedua melakukan transisi perubahan. Mingueza akhirnya bisa menciptakan gol. Bayangin coba, yang golin Mingueza. Messi semenjak Ronaldo nggak ada di Madrid, dia belum menciptakan gol, bahkan belum menciptakan assist ketika lawan Madrid. Gue nggak tahu apakah udah hilang motivasinya untuk bersaing, atau emang jangan-jangan semua tim ya semua tim begitu sih kalau lawan Barcelona. Dia cuma nunggu di belakang. Benzema sampai jadi back. Semua bisa dilakukan Cadiz. Kalau lu kayak mau ngeledekin, nggak nyalain wasit bang, gimana nih? Barcelona kalah sama Madrid. Ya Cadiz juga menang sama Barcelona, polanya juga sama. Barcelona tuh bakalan kalah, bakalan kesusahan, bakalan kerepotan kalau melawan tim yang serangan balik. Udah gitu aja, serangan balik Barcelona selesai. Ketemu pemain yang cepat, selesai. Pedri starter menurut gue sangat menyangkan ya. Gue kira langsung Griezmann, walaupun Griezmann gak kelihatan juga di babak kedua. Di babak kedua Barcelona benar-benar menguasai pertandingan ya. Dia ball position 69%. Sisanya Madrid, tendangan lebih banyak Barcelona ya, seperti yang kita tahu agak susah menembus pagar, menembus tembok, menembus pesawat yang
ada di jalanan. Kayak gitu. Sekarang seperti apa kesempatan Barcelona untuk memenangkan La Liga? Masih ada 8 match, masih ada kemungkinan, walaupun kemungkinan Barcelona juara lebih berat daripada Madrid. Karena kita banyak banget kita main away, ketemu kayak masih ada klub yang Valencia, masih kita ketemu Granada, masih ketemu Villarreal, masih bisa ketemu Atletico Madrid di sisa 8 pertandingan. Sementara musuh Real Madrid, musuh Atletico pun ya masih so-so, masih bisa dipertimbangkan, masih bisa dikalahin. Jadi peluang tetap ada buat Barcelona untuk menjuarai La Liga, apalagi Copa del Rey minggu depan. Peluang tetap ada, tapi agak berat juga sih melihat 8 pertandingan ke depan. Dan seperti gue bilang tadi, masih ketemu klub-klub yang kira-kira bisa merepotkan Barcelona. Kita main di luar kandang juga. Kita ya mudah-mudahan Barcelona bisa fokus. Ya, jadi kekalahan ini menurut gue nggak apa-apa ya. Secara skor memang kita kalah ya. Tapi gue udah bilang tuh, kalau misalkan udah diparkir bus tapi ketinggalan duluan, itu memang berat buat Barcelona. Gue bilang kalah tuh nggak apa-apa deh kemarin, yang penting kita tahu gimana caranya menciptakan gol dalam kondisi diparkir, dalam kondisi semua pemain musuh ada di belakang. Akhirnya Barcelona bisa menciptakan 1 gol, walaupun keputusan Dembele, keputusan Braithwaite itu harusnya bisa ya menjadikan penalti buat Barcelona. Kalau itu bukan lebih seru lagi ya, kira-kira kayak gitu review pertandingan Barcelona lawan Madrid yang masih tetap seru. El Clasico tetap gokil ya. Selamatlah buat Madrid menang lawan Barcelona. Biasanya katanya kalau misalkan 2 kali menang El Clasico bisa jadi juara, tapi kan masih ada 8 pertandingan. Kita tunggu aja dulu. Nah, yaudah ya. Sekian dulu review Barcelona lawan Madrid. Semoga lo semua sukses, terus bisa nonton bola dengan semangat, terus bisa kerja dengan semangat, sekolah atau kuliah dengan semangat ya. Jadi gua skip dulu kemarin pertandingan Liga Champions karena kerjaan lagi bener-bener banyak banget. Sekarang udah santai lagi, bisa nge-YouTube lagi dulu. Ya, sehat selalu buat kalian semua.